Selamat pagi Bapak Ibu, Opa, Oma, dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Triprih Setiana, salah satu pengurus PKLU Jemaat GPIB Peter Magelang, yang pada pagi hari ini 17 Juni 2022 akan mengajak Bapak Ibu, Opa, Oma untuk membaca Alkitab bersama dengan merenungkannya dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Untuk itu, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu oleh kasih anugerah dan kemurahan-Mu, karena pada hari baru dan nafas baru, pada pagi ini kami boleh disatukan bersama saudara-saudara seiman kami, kaum lanjut usia dimanapun berada, untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Untuk itu tolonglah kami Tuhan dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami baca ini, agar dapat menjadi pelita dan terang dalam langkah kami dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkan dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan bagi kita semua Kitab Amos pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan demikian. Penglihatan kelima Tuhan dekat Misbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat Misbah, dan Ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa membaca mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menebus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memanggut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka
untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan kamu. Tuhan itulah namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita sesuai SPU diberi tema jangan mengecewakan Tuhan. Dan sebagai ayat menjadi penekanan diambil dari ayat 4a sampai dengan b yang menyatakan, sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Jangan mengecewakan Tuhan. Marah sampai ke ubun-ubun adalah ungkapan yang menggambarkan bagaimana seseorang sangat marah sehingga tidak ada satupun yang dapat menahannya. Amarah semacam itu biasanya terjadi ketika seseorang dikecewakan oleh orang yang sangat dipercaya. Teks bacaan saat ini memperlihatkan bagaimana Allah mengancam Israel dengan ancaman yang serius. Allah akan terus mengejar Israel kemanapun Israel berlari untuk berlindung, tanpa ada satu orang atau benda pun yang dapat menjadi tempat perlindungan Israel. Ketika Israel menjadi tawanan musuh, Allah akan memerintahkan pedang musuh, bukan si musuh, untuk membunuh Israel. Lebih dari itu, ketika Israel berada di dunia orang mati pun, Allah tetap akan mengambil dan menghukum mereka. Kekecewaan Tuhan sudah sangat besar, kesabarannya sudah hilang. Allah tidak bisa dipermainkan oleh siapapun, termasuk umat yang dikasihinya. Apa masalahnya? Sebagaimana diceritakan kitab Amos, kejahatan Israel sudah keterlaluan di mananya. Israel telah kehilangan rasa kemanusiaan dan membelakangi Tuhan. Israel tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, serta memperlakukan saudaranya sebagai barang rongsokan. Allah menilai Israel mempermainkannya dengan cara memperlakukan sesamanya bagaikan barang. Israel harus dihukum agar kejahatannya berhenti. Kemarahan yang sama akan kita alami jika kita serupa dengan Israel. Ketika kesabaran Tuhan habis, kita tidak akan luput dari kemarahan dan hukumannya. Kalau sampai kesabaran Tuhan habis, hal ini sama sekali bukan karena Tuhan tidak lagi mengasihi atau Tuhannya berubah, tetapi kitalah yang tidak cukup hanya sekali ditegur dan dihukum. Kitalah yang memainkan kesabarannya. Karena itu mulai sekarang, segeralah berhenti dan melakukan kesalahan, dosa maupun kejahatan yang sama, selagi Tuhan masih cukup sabar, mengampuni dan memuliakan kita. Amin. Sepenuhnya
Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari bersatu kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Mengasih, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, puji syukur oleh kasih dan kemurahan serta anugerah-Mu, kami semua kaum lanjut usia dimanapun berada boleh diingatkan melalui firman kebenaran-Mu hari ini untuk menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada apa yang menjadi ketetapan-Mu, setia melayani Engkau dan juga melayani dan mengasihi sesama kami dalam setiap aktivitas kami. Jauhkan kami dari sikap yang dapat mengecewakan Engkau, Tuhan, yang telah rela mengorbankan darah-Mu bagi menebus dosa dan menyelamatkan umat-Mu ini dari kebinasaan karena murka-Mu. Bapa Surgawi, biarlah dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini, kami boleh semakin tergerak untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di pos-pos pelayanan dan bakal jemaat di seluruh wilayah Indonesia ini, sehingga melalui partisipasi kami boleh semakin meringankan beban dalam pembangunan pelayanan sebagai sesama tubuh Kristus untuk bertumbuh bersama. Kami berdoa bagi fungsionaris sinode GPIB untuk selalu diberikan hikmat dan kemampuan serta kesehatan, sehingga program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana semua seturut kehendak Tuhan semata. Berkati Dewan PKLU khususnya, juga yang mengelola program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Ini dapat terus semakin menjadi saluran berkat bagi yang mengikutinya. Kami berdoa bagi kaum lanjut usia dimanapun berada, kiranya dalam masa-masa kerentaannya, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan pengharapan yang teguh, sehingga dalam kondisi apapun tetap bisa menjadi saksi dan saluran berkat sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu, ampuni dosa dan pelanggaran kami, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.